Ampun, udah ada lapor JHP, buat laporannya kagak bisa upload. Aceh gile. Akhirnya guys, setelah ribut ke sana kemari karena di web siap kerjanya nggak nongol lapor PHK, hari ini tiba-tiba nongol ya. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami nasib kayak saya, lapor BPJS tenaga kerja ya. Nah, jadi pertama pastikan di akun JMO-nya itu semuanya statusnya kena centrang gitu ya, ada JHT, JKP, terutama JKP-nya. Jadi JKP-nya statusnya udah terdaftar. Nah, karena ternyata problem ketika di JMO-nya udah lancar, masalah keduanya adalah ketika kita masuk di web siap kerja, nah, lapor PHK-nya nggak nongol. Itu yang bikin gergetan ya, karena kita nggak tahu nih harus komplainnya nih kemana gitu. Saya bolak-balik ke kantor BPJS, mereka juga angkat tangan karena untuk web siap kerja itu bukan domainnya si BPJS. Lapor ke pusat bantuannya di sini juga CS-nya bilang itu ada urusan sama JKP. Aduh, pokoknya dibolak-balik begitulah ya. Intinya kalau JKP itu domainnya di kantor BPJS gitu. Jadi kalau datang ke kantor BPJS, pastikan pertanyaannya adalah satu, kenapa JKP-nya nggak muncul gitu ya. Jangan dibilang lapor PHK-nya nggak muncul, nanti mereka bilang, oh kalau lapor PHK bukan urusan kita. Tapi pastikan dulu di aplikasi JMO status JKP-nya, status sebagai peserta JKP itu sudah muncul, yang kemudian konfirmasi juga ke perusahaan tempat kita kerja dulu memang sudah didaftarkan gitu ya. Oke, kita masuk ke akunnya, masukin email setelah kita register ya, email. Oke, karena ini sudah nongol lapor PHK, maka kita akan buat laporan nih. Nah, ini lapor PHK, saya karyawan tetap, PHK-nya atas kesepakatan bersama. Kemudian ke sini, ini saya masukin nama perusahaannya. Nah, ini karena perusahaannya ada cabang ya, biasanya nanti kita harus memilih kita di cabang mana, karena nanti
dari perusahaan akan melaporkan ke dinas pekerjaan setempat. Jadi kalau saya di Jakarta, maka yang dilaporkan adalah surat ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta gitu. Kalau yang di daerah ya ke daerah juga. Ini tanggal mulai bekerja sampai apal ya. Saya kerja zaman 98. Nah, tanggal PHK itu adalah tanggal di surat PHK-nya ya. Jadi saya suratnya per 23 Oktober 2022. Nah, ini yang penting nih. Jadi klaim JKP ini maksimal adalah 3 bulan. Jadi kalau tanggalnya 23 Oktober ini kadaluarsanya nih besok nih. Saya punya waktu 1 hari lagi ya. Minimal tanggal PHK yang dapat diajukan adalah 3 bulan sebelum hari ini. Itu suratnya berarti tanggal 24. Nanti alasan PHK-nya karena saya dari penggabungan, peleburan dan lain-lain. Nah, ini bisa dipilih ya. Misalkan ada yang kebakaran atau apa, ini macam-macam alasan PHK-nya. Kemudian ini udah. Nah, untuk upload dokumen. Jadi saya diinfokan oleh Pak Beni dari kantor BPJS di CS BPJS. Ini kan ada 4 ya. SK perusahaan, menerima kasus PHK, surat lapor perusahaan ke Disnaker, kemudian tanda lapor PHK. Ini ada 4 dokumen yang harus diupload. Nah, 4 dokumen itu kita gabungkan menjadi satu file PDF gitu. Nah, ini udah saya gabungkan ya. Saya gabungkan semua 4-4 ya. Jadi jangan dipisah-pisah. Katanya begitu. Jadi 4 kali upload file ke 4-4-nya digabungkan. Nah, setelah ini upload harusnya nih buat laporan nongol. Nah, ini nih kagak ada proses nih buat laporan, udah gini doang ya. Ada apa lagi nih? Aduh, ngeheng, kurang ajar emang. Apa lagi ya? Ampun, udah ada lapor JKP, buat laporannya kagak bisa upload. Aceh gile.
Ampun, udah ada lapor apa buat laporannya, kagak bisa upload. Cek gile.